Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Jumpa lagi bersama saya Lucian, tentunya masih di Putri Majapahit dengan edukasi sederhana namun menggigit. Ya sahabatku yang kucintai, hari ini saya akan mengangkat tema, yaitu tentang dasmuetik yang belakangan ini memang viral ya pemirsa. Dan itu adalah hasil daripada perdebatan capres pertama yang diadakan oleh KPU. Dan memang di dalam perdebatan itu yang kemarin dalam tontonan, saya katakan tontonan itu sangat ya hiburan lah ya. Dua sosok yaitu Pak Prabowo dan Pak Anies yang sedang bernostalgia, bertemu dan akhirnya meluapkan isi hati mereka berdua. Ya, tapi apalah ya, dulu sejalan dan sekarang mau nggak mau harus berpisah karena punya misi masing-masing. Ya, begitulah politik pemirsa, tidak bisa ditebak. Oke pemirsa, sebelum saya jelaskan tentang dasmu etik yang sedang viral, mungkin lebih lengkapnya, lebih pasnya ya, atau lebih sempurnanya ketika kita mendengar secara langsung dari Bapak Prabowo. Dasmuetik kuwi opo, ya kan pemirsa? Oke pemirsa, kita simak bersama-sama. Di MK dibentuk MK-MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik, enggak semua etik. Ya pemirsa, jujur saya itu melihat ekspresi dari Bapak Prabowo itu ya kasihan gitu pemirsa, beliaunya kan sudah sepuh ya, jadi nggak tega sebenarnya, tapi bagaimana lagi, beliaunya punya misi besar di Indonesia ini. Ya mungkin kali ini Pak Prabowo bertemu dengan lawannya yang sempat bukan satu panggung saja, melainkan satu kolom di masa lalu. Sehingga akrab sekali ya dalam menyampaikan pendapat atau menyampaikan pertanyaan. Tapi nggak boleh sakit hati ya, guys. Ya, pemirsa, apapun kata yang disampaikan tentang dasmuetik dari klarifikasi yang saya ketahui ya dari apa itu namanya timnya atau dari Gerindra ya, bahwa dasmuetik itu adalah sebuah bahasa yang kerap disampaikan oleh Pak Prabowo di dalam keluarga, yaitu Gerindra ya pemirsa. Tetapi begini pemirsa, dasmu etik yang lagi viral ya. Intinya adalah walaupun Bapak Prabowo sedang berdalih dan apologet membela diri, dengan klarifikasi bahwa pernyataan itu sebenarnya dikatakan di kalangan internal atau khusus untuk di dalam konteks pertemuan Gerindra. Tetapi patut diduga kalau statement itu memang ada dasmuetik. Wah, seandainya benar itu sudah biasa dinyatakan sebagai bentuk daripada keakraban di dalam suatu keluarga, yaitu Gerindra pemirsa. Ya berarti secara akal sehat kita boleh memahami bahwa narasi itu seolah-olah menyepelekan etika hidup, etika politik,
etika berkonstitusi. Ya, padahal akhlak atau moral seseorang seharusnya bisa diukur seberapa taat seseorang terhadap aturan, undang-undang, konstitusi, dan politik yang dijunjung oleh politik negarawan. Ya, sopan santun itu merupakan suatu keharusan. Kalau Putri Majapahit ya tidak ada niat apapun untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Jadi saya rasa ya kadang-kadang agak-agak brutal itu ya bisa dimaklumi pemirsa. Iya kan? Kemudian beretika itu penting sekali bagi sosok yang saat ini sedang berjuang untuk ya kalau bahasa kasarnya itu mengambil simpati masyarakat ya pemirsa atau meraup suara. Entahlah ya pemirsa, tapi bolehlah semua orang punya masa lalu, tetapi kan ya harus ditunjukkan dengan lebih baik bahwa hari ini layak dipilih, kan begitu. Bukan malah menganggap persoalan etik itu atau pelanggaran etika adalah sesuatu hal yang sepele. Terbukti dari apa yang dinarasikan oleh Bapak Prabowo dan ditertawakan secara beramai-ramai oleh anggotanya di dalam forum itu. Lalu masih mau sahabat-sahabat semuanya untuk memilih pemimpin yang seperti itu. Masih mau menitipkan NKRI ini kepada mereka yang maaf kata secara etika mungkin belum layak. Boleh lah ya ngomong kasar sebelum ada kemauan mencapres gitu. Kalau bicara tentang ya itu biasa. Di wilayah kami biasa seperti itu. Iya, boleh. Tapi di sini kan Bapak Prabowo mau menjadi wakil rakyat, ya kan? Boleh lah Pak ya, jaim-jaim dikit begitu. Jangan-jangan karena apa ya? Karena kasihkan gemoy-gemoyan. Jadi lupa tentang etika. Aku tidaklah tahu. Sebenarnya cocok sih, mesra banget Bapak Anies ini dengan Bapak Prabowo. Walaupun sekarang udah mulai Bapak Prabowo tidak sejalan dengan Pak Anies. Tetapi dua sudut yang berbeda. Kalau Pak Anies dengan bermain katanya yang masih bisa dikatakan paling mahir karena ya bisa bermain kata. Kerjanya belum tentu. Nah kalau Bapak Prabowo yaitu dengan emosionalnya mungkin beda dengan Putri Majapahit. Emosional tidak apa-apa, kan bukan calon presiden, begitu pemirsa. Tapi kalau nanti mau jadi presiden otomatis akan saya jaga, akan saya tata sedemikian rupa, begitu pemirsa. Bukan masalah ini pencitraan, tetapi lebih ke memperbaiki diri. Harusnya seperti itu ya pemirsa. Dan saya rasa Indonesia ini bukanlah negara yang kecil. Dan tentunya butuh seorang pemimpin yang memang layak dan tepat untuk dititipkan negeri ini. Kembali lagi, pertanyaan serius menyangkut kepentingan orang banyak. Dibuat bahan tertawaan oleh, saya tidak katakan segelintir orang, tetapi oleh banyak orang yang di dalam ruangan keluarga katanya, yang dilakukan oleh segelintir orang yang haus akan kekuasaan. Putri Majapahit hanya memberikan data dan fakta. Kesimpulan saya berikan kepada sahabat-sahabat semuanya. Tapi bagi Putri Majapahit tetap salam 3 jari. Oke sahabat-sahabatku semuanya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.